Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Putri Utami dengan NIM 210301066 dari kelas manajemen B Pagi akan memberikan penjelasan terkait dengan jawaban UTS kewirausahaan yang berjudul Kewirausahaan, Bisnis, Investasi, Mindset, dan Sifat Rasulullah dalam menjalankan usaha. Topik pembahasan yang akan dibahas kali ini adalah konsep kewirausahaan sosial beserta tujuannya dikaitkan dengan kondisi lapangan. Yang kedua, konsep bisnis dan investasi, serta bagaimana keunggulan dan kelemahan antara bisnis dan investasi. Yang ketiga, sifat Rasulullah sebagai seorang entrepreneur dalam menjalankan usaha, serta bagaimana tahapan yang harus dilalui untuk memiliki sifat tersebut. Yang keempat, apa itu pengertian mindset dan pengaruhnya terhadap diri manusia sebagai seorang wirausaha. Dan yang kelima, bagaimana menumbuh kembangkan mindset agar berdampak positif bagi seseorang untuk menjadi wirausaha. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan suatu kemampuan kreatif dan inovatif dalam menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai tambah untuk dipasarkan melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara yang baru dan berbeda. Konsep kewirausahaan ada 5. Yang pertama yaitu kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu ia bergerak tanpa kehilangan keseimbangan, sehingga kita dapat beradaptasi dan bertahan dengan segala perubahan zaman. Yang kedua yaitu daya tahan. Daya tahan merupakan keadaan yang menekankan pada kapasitas kerja secara terus-menerus. Di masa pandemik ini, banyak sektor ekonomi gulung tikar. Imunitas pada diri pribadi maupun perusahaan. Oleh karena itu, daya tahan sangat dipengaruhi oleh kelancaran produksi maupun penjualan. Dan yang ketiga yaitu kecepatan. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Seorang wirausaha harus memiliki kecepatan dalam berinovasi lebih maju untuk menjawab tantangan pasar serta mampu melebihi pesaingnya. Dan yang keempat, kelenturan. Kelenturan adalah seseorang yang mampu menyesuaikan kehidupan dimanapun tempatnya. Kelenturan menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam beradaptasi. Dan yang kelima yaitu kekuatan. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam merespon kegiatan kewirausahaan, karena dapat membantu meningkatkan fungsi komponen-komponen seperti kecepatan, kelincahan, dan ketepatan. Tujuan kewirausahaan. Yang pertama yaitu membantu mengentaskan kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat, yaitu bantuan yang diberikan oleh lembaga kewirausahaan sosial tersebut dapat berupa bantuan pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kegiatan kewirausahaan sosial bersifat memenuhi kebutuhan dengan tetap memperhatikan bagaimana keberlangsungan bentuk kegiatan usaha tersebut tetap berjalan. Dan yang kedua, membantu menciptakan lapangan pekerjaan. Kegiatan kewirausahaan mampu membuka peluang usaha yang ada di masyarakat, sehingga kewirausahaan mampu meningkatkan produksi usahanya berdasarkan keperluan dari kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, membantu penerapan adanya inovasi dan kreasi gagasan usaha. Dengan adanya gagasan dan inovasi dari para social entrepreneur, menjadi peningkat adanya produktivitas barang dan jasa karena permintaan dari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat, membantu meningkatkan sektor pertumbuhan ekonomi. Adanya kewirausahaan sosial akan dapat membantu perekonomian sosial yang ada di lingkungan. Kegiatan kewirausahaan melalui pemberdayaan masyarakat akan mampu untuk mendukung adanya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Konsep bisnis. Konsep bisnis merupakan sebuah ide-ide konkret yang mempunyai komponen utama berupa strategi inti, sumber daya strategi, jaringan nilai, serta perantara pelanggan. Perusahaan menyusun dan merancang konsep bisnis dalam rangka mewujudkan usaha yang merujuk pada nilai-nilai
tujuan dan pencapaian target pasar. Konsep bisnis dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu online to online. Jenis konsep bisnis yang bisa dilakukan dengan cara membeli secara online dan mengembalikan secara offline. Yang kedua, business to business. Membantu perusahaan dalam menjual produk, proses menjual produk atau jasa perusahaan ke perusahaan yang lainnya. Yang ketiga, business to customer. Menjual produk atau jasa milik perusahaan kepada pelanggan akhir. Yang keempat, customer to customer. Cara untuk menjual dan menawarkan produk atau jasa dari pelanggan ke pelanggan yang lain. Keunggulan dan kekurangan bisnis. Keunggulan dan kekurangan bisnis dikategorikan menjadi dua, yaitu bisnis offline dan bisnis online. Keunggulan bisnis online yaitu lebih mudah mendapat data pelanggan, biaya promosi lebih rendah, jangkauan pelanggan lebih luas. Untuk keunggulan bisnis offline, dapat meraih kepercayaan konsumen secara maksimal, sistem pembayaran lebih terpercaya, mudah berinteraksi dengan konsumen. Untuk kekurangan bisnis online, maraknya penipuan, persaingan cukup ketat, sulit membangun kepercayaan konsumen. Dan kekurangan bisnis offline yaitu jangkauan pasar terbatas, model lebih besar, memerlukan karyawan yang lebih banyak. Konsep investasi. Konsep investasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu bunga majemuk yang menguntungkan. Bunga majemuk adalah bunga yang menghasilkan bunga. Itulah mengapa para investor perlu memerlukan investasi sejak dini. Sebab semakin lama jangka waktu investasi, maka bunga majemuk akan memberikan hasil yang optimal. Yang kedua, pentingnya mengalokasikan aset. Alokasi aset adalah menyebarkan modal yang Anda miliki ke berbagai produk investasi yang sesuai dengan profil, risiko, dan permodalan. Alokasi aset juga akan mempengaruhi tingkat pengembalian yang akan didapatkan oleh para investor di masa depan. Yang ketiga, memiliki alokasi aset yang tepat. Jika Anda memiliki modal yang kuat, berani mengambil risiko yang tinggi, dan berinvestasi untuk tujuan jangka panjang, maka membeli saham perusahaan bisa menjadi pilihan yang sangat tepat. Keunggulan dan kekurangan dari investasi. Keunggulannya yang pertama, terhindar dari inflasi. Yang kedua, kesempatan mendapatkan penghasilan tambahan. Yang ketiga, membantu membangun kesejahteraan. Yang keempat, persiapan masa pensiun. Kekurangan dari investasi dibagi menjadi dua, yaitu resiko investasi sistematis dan resiko investasi tidak sistematis. Untuk resiko investasi sistematis, kekurangannya yaitu resiko suku bunga, resiko inflasi, resiko nilai tingkat mata uang. Untuk yang resiko investasi tidak sistematis yaitu resiko likuiditas, resiko finansial, resiko bisnis. Sifat Rasulullah sebagai seorang entrepreneur. Karakter dan sifat Nabi Muhammad SAW dalam melakukan proses bisnis sungguh mulia. Dengan berpegang teguh pada Al-Quran, Nabi Muhammad melakukan bisnis secara profesional. Sifat-sifat Rasulullah sebagai entrepreneur. Yang pertama yaitu jujur atau bisa disebut dengan sidik. Maksud dari nilai sidik dalam kegiatan kewirausahaan dapat diwujudkan dengan pemberian informasi yang benar akan produk yang akan dipastikan. Artinya, seseorang yang bekerja sebagai marketer dituntut untuk berkata dan bertindak secara benar, sesuai dengan kondisi real produk yang ditawarkan. Yang kedua, dapat dipercaya atau amanah. Nilai amanah bagi pekerja marketing adalah sosok yang jujur dan dapat dipercaya. Bagi perusahaan, sosok pekerja yang amanah akan membawa keuntungan yang besar. Yang ketiga, argumentatif dan komunikatif atau tablik. Tablik merupakan harus mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan produk dengan menarik dan tepat sasaran tanpa meninggalkan kejujuran dan kebenaran. Dengan begitu, pelanggan dapat dengan mudah memahami pesan bisnis yang ingin disampaikan. Yang keempat,
cerdas dan bijaksana atau bisa disebut dengan fatona. Pebisnis yang cerdas merupakan pebisnis yang mampu memahami, menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawab bisnisnya dengan yang sangat. Tahapan-tahapan Rasulullah menjadi seorang entrepreneur. Yang pertama, hidup mandiri sejak dini. Yang kedua, memiliki ketekunan ekstra atau istiqomah. Yang ketiga, selalu percaya diri. Yang keempat, mempercayai good factor dengan berdoa pada Allah SWT. Pengertian mindset. Apa itu mindset? Mindset adalah kepercayaan atau sekumpulan kepercayaan atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang, yang akhirnya menentukan level keberhasilan hidupnya. Pengaruh mindset bagi wirausaha. Pengaruh mindset bagi wirausaha sangat berpengaruh terhadap kesuksesan atau keberhasilan seorang wirausaha. Karena jika pengetahuan mindset kita berkurang, maka akan membuat suatu usaha menurun. Sehingga dengan adanya mindset, seorang wirausaha bisa mengambil resiko demi kemajuan bisnisnya. Mindset yang harus dimiliki seorang wirausaha. Yang pertama yaitu dengan berpikir positif. Dengan berpikir positif, kita dapat membentuk kepercayaan diri kita, serta dapat mengetahui kualitas dan diri sendiri untuk membangun sebuah motivasi agar dapat lebih berkembang. Yang kedua, bertanggung jawab dengan keputusan yang diambil. Seorang wirausaha memiliki kesempatan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru tanpa memikirkan hal-hal yang dapat merugikan suatu perusahaan. Yang ketiga, dimulai dari sekarang. Tidak ada seorang pengusaha yang langsung sukses ketika merintis sebuah bisnis. Dengan memiliki semangat untuk maju dan sikap pantang menyerah, kita dapat melewati berbagai macam rintangan. Dan yang keempat, siap dan berani untuk gagal. Untuk memulai suatu bisnis, janganlah takut untuk kegagalan serta kerugian yang akan didapatkan. Karena itu, semua adalah awal dari mencapai kesuksesan. Dampak positif mindset bagi wirausaha. Yang pertama, semangat mencari peluang baru. Kebiasaan seorang pengusaha adalah selalu mencari gagasan dan memperbaiki solusi. Mereka terus mencari peluang potensial yang kemudian dapat mereka kembangkan menjadi sebuah usaha. Yang kedua, mengejar peluang dengan disiplin yang sangat besar. Berarti pengusaha tidak hanya menemukan peluang, mereka bertindak atas inisiatif mereka dan akan mengambil tindakan bila diperlukan. Yang ketiga, mengejar peluang terbaik. Seorang pengusaha hanya mengejar peluang terbaik pada waktu yang tepat daripada mengejar semua peluang di setiap kesempatan yang ada. Artinya, pengusaha sukses yang cerdas adalah mereka yang mengambil kesempatan di saat yang tepat. Yang keempat, fokus pada eksekusi. Seorang pengusaha akan berorientasi pada tindakan daripada hanya menganalisis hasil dari sebuah potensi. Yang kelima, melibatkan energi setiap orang. Mereka, para pengusaha, selalu berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari orang lain maupun dari diri mereka sendiri. Dengan kata lain, bahwa seorang pengusaha harus dapat menggunakan keahliannya dalam menggunakan kemampuan diri sendiri maupun orang-orang yang berada di sekitar. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kata yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.